Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali berjumpa di masjid yang mulia ini sembari kita beriktikaf untuk kita mengulang kaji, terutama berkaitan dengan bagaimana hubungan antara kita yang masih diberi kesempatan hidup dengan orang-orang arah keluarga kita yang dekat, yang duluan Allah ambil nyawanya dan kembali sehari-harinya, sehingga akibat hukum kematian sama juga dengan akibat hukum kelahiran. Setiap orang yang lahir menimbulkan akibat hukum kepada orang yang duluan lahir, yang sudah duluan ada di dunia. Begitu juga dengan sebab mati. Akibat seorang yang mati bagi orang yang di dunia ada akibat hukum atas kematian orang yang telah meninggal tersebut. Jadi di dunia ini sama-sama utir punya hukum. Awal utir dengan orang lain utir punya hukum. Budaya awal utir terutama yang ada klip. Yang sudah akibat turun mati, tinggal ditanya pada mati, akibat hukum budaya itu. Karena dulunya maaf. Orang yang tak meninggal tiganya adalah itu yang kerana berusaha, kecuali yang perkara yang akan menanggung adalah batin jariah, ilmu yang tak habis, walaupun saling tiada Allah. Diberi daripadanya nukok habis. Anak kita buat. Maka anak berkena buat kerjasama, bertanya dan berkongsi dengan tetangga. Maka dengan mati dalam hidup itu hubungan fungsi. Dalam fungsi dengan rumah, mati dalam tabungan rumah, mati dalam hidup di antara kitanya untuk hubungan fungsi. Dengan perfungsian yang aku mati hanya hubungan kepada burung yang putih. Yang hak burung mati kerja Allah kerja kepada burung yang berhak terima. Yang bermanfaat oleh kewajiban upaya yang berperkara. Oleh kerana demikian, berkaitan dengan masalah akibat kematian ini, danyo hanya mesti danyo yang baik yang mati. Bisa saja yang muda lebih duluan mati daripada yang tua. Tak mesti duluan ayah, tapi lebih banyak duluan anak yang meninggal. Ayah masih sehat walafiat walaupun berjak debok daging dengan pakai tungkat. Digitanya cukup juga pada orang yang muda cecet turut meninggal. Dia yang ada jaya. Tak meninggalnya. Oleh kerana demikian, pada malam ini perlu saya jelaskan sedikit bahawa berkaitan dengan hukum perpindahan milik orang mati kepada yang masih hidup itu hukum Allah yang memberikan Allah. Maka oleh kerana demikian wajib kita ketahui dulu milik siapa setelah orang itu meninggal dunia. Baik saya fikir karena pada rawatnya akan ditanya. Ya, cuma kamu ujian banyak motornya saja ditanya.
menyebabkan mati, maksudnya bukan lagi milik kita. Tapi tanya sama hukum Allah, ini sudah milik siapa ya Allah? Katanya bahaya Allah atau bahaya Rasul. Perlu kita ketahui menyangkut dengan masalah harta orang mati yang boleh berpindah kepada ahli waris adalah ba'da wasiyatin aw dain, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, setelah selesaikan wasiat dan hutang-hutang yang sudah dilakukan oleh si almarhum saat dia masih punya nyawa. Nah, kalau itu hukumnya. Yang kedua, dalam salah satu hukum, pemilikan dalam Islam adalah berhak dimiliki oleh orang hidup. Orang mati tidak punya hak milik. Ini beda dengan hukum dalam kajian akal manusia, yaitu yang penting pernah hidup. Saat meninggal dia sudah duluan meninggal, dianggap ayahnya pernah hidup. Maka dalam hal ini wasiat yang diijtima para ulama masyhur di kalangan ulama mazhab adalah wasiat al-muqtadah atau wasiat atas kemauan sendiri. Tidak ada wasiat yang lain. Amal menyangkut dengan wasiat al-ikhtiyariyah dalam jumhur fuqaha adalah hukumnya sunat. Ini bukan faraid, sunat. Kalau wasiat al-ikhtiyariyah atau wasiat atas kemauan wasiat itu bagi kita yang masih hidup, itu punya syarat dan rukun tersendiri. Ada dua hal yang paling penting kita ketahui berkaitan dengan wasiat, berkaitan dengan wasiat kepada orang yang hidup bagi kita menyangkut dengan masalah peninggalan rumah ini. Seseorang yang berwasiat itu yang pertama, orang yang diwasiatkan adalah bukan orang yang punya hak pusaka pada orang yang meninggal tersebut. Yang sah wasiat adalah orang yang mereka yang kita wasiatkan, ia tidak punya hak pusaka bila kita hidup. Ya, andai kata kita meninggal, dia tidak punya hak pusaka. Bukan ahli waris. Atau ahli waris tapi dia mahjub. Atau dia mamnu. Ya, mahjub beda. Terhalang karena ada ahli waris lain yang dibentuk. Mamnu ia terhalang karena nasabah sukulan padanya. Yang sisanya yang sepakat para ulama nasabah sukulan bagi ahli waris, gugur jadi ahli waris. Pertama, ikut beda agama. Yang meninggal Islam. Ahli waris dengan anak itu kafir. Yang meninggal Islam, ayah itu kafir. Yang meninggal Islam, mak itu kafir. Yang hanya saling mewarisi antara ulun meninggal dengan ahli waris. Dia ahli waris, tapi karena mamnu menegak mendapat warisan, gugur dari mendapat warisan kerana nanti ikut kekampiran. Maka dia bukan ahli waris. Yang kedua, bakhira ulun yang ikut pembunuhan, yang dibunuh orang yang meninggal tersebut, maka ulun yang pos mati kalian dengan sebab pos le urus yang urusnya ahli waris gugur hak waris, itu mampu mendapat warisan. Anak dipobias, rumah dipobias, ayah dipobias,
dalam mazhab Syafi'i, mazhab ini mangga macam kok gugur dari warisan. Di dalam kajian hukum jinayah ada 3 macam pembunuhan. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan ghair atau serupa sengaja, ada pembunuhan tersalah. Yang dari macam pembunuhannya gugur hak mewarisi, walaupun dia anak. Sudah 2. Jadi 2 sebab. Ia tidak mendapat warisan karena maju. Walaupun masih hidup saat meninggal orang tersebut. Namun tidak dalam konteks ilmu faraid, dalam konteks wasiat. Para sebahagian ulama bahwa ada wasiat yang bukan wasiat karena kemauan sendiri atau disebut dengan wasiat al-ikhtiyariyah. Tapi nasabah wasiat yang namanya wasiat al-wajibah. Wasiat al-wajibah ini tidak berlaku dalam mazhab sejarah imam mazhab dan pengikut mazhab. Tapi orang-orang dalam mazhab pun ada yang sepakat dengan wasiat wajibah. Lahirnya ada wasiat wajibah, wajib wasiatnya adalah berbeda dalam memahami ayat itu 80 surat Al-Baqarah. Masyhur ataupun pendapat ulama jumhur ulama bahwa ayat 180 surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut an tarakani wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu bila kamu sudah hadir kepada kematian. Makna hadir kematian sudah ada tanda-tanda dan kitanya kena mati kata sakit untuk kamu tinggalkan wasiat kepada 2 ibu bapa dan kaum kerabat kalian dengan jalan yang maklum. Itu hak atas orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dengan kata kutiba wajib khawatir menyebutkannya tanda-tanda mau meninggal dunia. Maka ayat ini kewajiban berwasiat dipahami oleh sebahagian ulama adalah bukan dibatalkan hukumnya, bukan dinasahkan hukumnya oleh ayat mawarid atau juga oleh hadis Rasul, tetapi ditaksiskan hukumnya. Menurut hukum ini, bukan hukum level itu, kota wasiat wajibah. Ini ada hubungan dengan masalah anak yang cucu yang awal meninggal ayam, tapi dia belum meninggal kakek. Cucunya pun anak muda membuka karena macamnya anak-anak yang lain, maka anak daripada anak Adam yang ke awal meninggal itu anak Adam ini terhijab oleh anak-anak daripada umat yang macam hidup. Jadi sebagian ulama berpendapat ayat ini tidak dibatalkan hukumnya, tapi ditaksirkan hukumnya oleh hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasul, Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu wa la wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah telah memberikan tiap-tiap yang punya hak akan haknya.
Berapa haknya masing-masing seperti yang saya share di dalam grup BKM Masjid Al-Hikmah. 12 kelompok. Itu silakan dibaca-baca. Kalau tidak ada, minta nanti untuk di-share balik atau buka kembali. Grup Jamaah Masjid Al-Hikmah Sunda Nazun Kiri. 12 kelompok ahli waris yang telah mendapat bagian tertentu dengan kondisi masing-masing walaupun secara real di lapangan belum kita praktek. Sudah selesai. Itu sudah ketentuan dari Allah. Kadarnya ada yang 1/2, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada yang 1/8. Sebab punya lumpukan ini, lumpukan dia buat. Maka lunsir, ini dia baca-baca. Kalau nanti bisa dipertajam, kita bisa pertajam. Ya, ada. Kalau nggak ada, nanti tolong bisa minta lagi. Ya, kirim lain nanti ke apa. Ya, tentang harap misalnya yang galak dan ingin untuk mencuba ilmunya, menyonyam nak urut baca. Nanti waktu saya paskan mereka itu ada yang bertanya, nanti yang lain juga cacat lagi. Siapa yang mendapat martabat kibar bertemu? Siapa Zawil Arham kibar bertemu? Mam yang nak tahu baca ada punya pun mahal macam saya sebab itu dah saya. Memang saya yang boleh yang nak membaca, yang anak boleh benar tapi yang nak dulu apa baca tadi itu. Menang buku belum kan? Menyanyi nak boleh nak boleh, menyotanya nak baca dan nak dalam penuh maka untuk mengirim lagi. Sehingga anak payah. Kalau menurut yang lupa Pak Brai ini dengar mentang susah dia faham. Susah dia faham. Sebab ni, kau dah selesaikan suruh ni. Ini tak boleh. Menyebut Pak Brai, Hantumah menyebut, menyohana dalam catatan. Saya kembali dulu menyangkut dengan masalah wasiat wajibah ini. Pak Meno, nak tanggap Pak, yang orang pilih belum, menyangkut dengan istilah orang Aceh patah kuku. Yang tuan yang berai pada tujuan. Yang punakun mendapat orang bisa menolak besar. Bahawa tak ada mulai dari Balong dan Aceh Timur tu baca selatan sejakna istilah pada tujuan. Ya. Dapat dibandingkan pada tujuannya dengan buku berdata. Dapat buku berdata istilah naik istilah dengan ahli waris ulangi. Maka nyok doktor ini nak mufat. Jadi menyogena kita selesaikan berkaitan anak yang duluan ayah ini dengan jalan wasiat wajibah. Kita tahu dulu asal usul wasiat wajibah ini. Kenapa kan? Di negara-negara mayoritas Islam pendapat salah berkaitan dengan masalah wasiat wajibah ini merupakan salah satu pendapat yang diakomodir dijadikan hukum positif. Ditambah dalam undang-undang tentang masalah kewarisan di negara-negara itu sehingga penegakan hukum dan pelaksanaan sudah tertib. Menyodikisanya adanya merasa sangat butuh. Tentu saja kita butuh supaya baik mufakkir antara ahli waris dan ahli waris dan anak yang awal mengayah hadis ini harus diakomodir juga menjadi sebuah undang-undang. Sebab dia Aceh ngangkat bukan undang-undang roh yang kena. Menyok dianggap Acehnya. Katanya anaknya yang awal mengayah cukup penting untuk mendapat perhatian berbanding daripada anak-anaknya yang masih hidup yang raya-raya yang apa awalnya. Bahkan penting tradisi orang Aceh, biasanya wakil ketua yang ajak berodik yang mengatakan kejalinau. Yang kejalinau tadi, otomatis yang dia pertimbangkan itu ucapan linau. Ucapan linau yang dia pertimbangkan. Ucapan kan, dia kaya. Ya, hadis payah. Dan itu kena duduk kajian anak agama. Ya, itu dua. Kerana di rumah tuan anak punya inang, dia masalah KI yang malai. Dia ada pegang apa kata bini yang guna ronyo. Mana dia pegang abang minta tu. Mak punya anak dia inang.
Kebiasaan ada, saya kan yang bolehnya kalau semayang, yang kata dia. Tak mesti ada dia pula. Nah, kalau dia ni dari sini Nur Aceh. Karena ada dia pula, maka rata-rata orang Aceh. Yang mana dia juga menyembah Tuhan itu saja dan hina. Bahkan dia sengaja, dia bertanya orang bagai, bahkan orang timur, yang lagi rumahnya kita hina punya yang dulu. Rumah tempat gedung, rumah tuannya, bah tempat yang hina. Pegang ke dia. Kadang-kadang hilang, kuliah hilang di yudu, hilang rumahnya di pegang, itu tujuan. Tiga nyampe tidak tahu. Saya gitu orang agam. Karena yang pertimang yang orang agam, bukan ada itu. Yang ada di agam kan tak ijak, tak boleh. Yang misalnya beri jam kantor di rumah kan. Ngam rumah. Mak rumah itu kan ada. Ini saya. Hanya berbahagia dan budaya. Kalau kata udah dengan dia untuk turun tak militer itu sekarang. Mereka nanti tak sadar dah. Mamlana penyak kena kajak kan. Kacau bintang kapsul tak kena betul. Militer itu. Iru lainnya dia kena di bapa, baru kerja kan militer itu. Ada lagi nak. Nyai menyebut dan kan pernah berpegang ke udah. Saya kerja dah juga ada ke udah. Kalau tu nang ni lo naik nak. Dan saya tengok kadang-kadang hati jalan militer. Sebab orang ni pelimah dalam TV modelnya dah. Makanya kadang-kadang fikiran bloknya baik fikir dulu. Kalau kita ni mana fikir. Apalagi nyonya yang fikir lagi nya. Sebab naik akal lagi nya. Dia juga ada dua macam-macam. Apalagi pelimah orang nilai kan. Ini ada orang nak urut ni. Urut ini kita kado-kado ini berdoa ini. Ini masalah. Baik, yang kembali ke Nabi. Ya, kembali kepada hadis Nabi. Innallaha qad aqtaha haqqa. Allah beri hak kepada masing-masing hak akan haknya. Fala wasiyata liwarisin. Maka anak dia wasis bagi ahli waris. Hadis ini hanya bertentangan menurut sebahagian ulama dengan ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Karena hanya dipegang dalam ayat surah 80, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antara kami wasiyata lil warisi lil walidaini wal aqrabin. Menyokong mati ke tawasir kepada dua unsur itu dan kaum. Berdasarkan ayat hadis ini, dua ibu bapa dan kaum sahabat yang ia bukan ahli waris boleh tetap wajib untuk diwasiatkan. Itulah ditaksir. Jadi bukan dibatalkan. Yang bukan ahli waris tetap macam berlaku ayat kutiba alaikum wajib berwasiat kepada ahli waris yang kerabat dekat yang bukan ahli waris dan dua ibu bapa. Di mana dua ibu bapa yang bukan ahli waris? Nah, dengan apa di dalam Islam payah di mana dia ni macam orang kafir dah orang nya ini juga diwasir dia yang nanti dia kata dia la wa nabi al-musla yani muslimul kafirah walal muslimah walal kafirul muslimah. Anak hak mewarisi hudung Islam kepada kafir dan orang kafir tidak boleh kepada Islam. Tetapi menyawatir je, hibah je. Dah watir ke masjid je. Kerana bayang kesukaan yang kenapa begini dekat orang Islam ada orang nikah, dia bah ini orang mentau. Mengitim sama jelas. Saya watir. Menyawatir sana. Watir je. Ya, kerana dia buat ahli waris.
Menanti mak, menanti adik ataupun anak. Dan nyuyah sama dalam anak macam kafir atau ikung kafir. Menanti. Ya, tidak saling mewarisi. Yang berpegang bunuh, kalau ikut mutakbiran atau ikut pembunuhan, yang adalah gugur dari abang. Yang kedua, kaum kerabat dekat. Kaum kerabat dekat yang ia bukan ahli waris. Juga bisa kejadian lagi tadi. Bisa kejadian kaum kerabat dekat seperti cucu dari anak laki-laki, tapi masih ada saat meninggal kakeknya, pakwa atau pamannya yang lain yang merupakan tingkat anak. Karena masih ada anak, maka cucu terhijab daripada dapat pusaka. Karena awal meninggal Yahdi. Tapi di Yahdi mancau nak adik, mancau nak kak, mancau nak abang. Maka ayah di sekarang meninggal baru meninggal kakek. Maka anak daripada yang sudah duluan meninggal atau cucu dari anak laki-laki yang duluan meninggal ayahnya daripada kakeknya, ia terhalang pusaka dengan sebab ada anak ataupun ya karena masih paman dari anak itu atau anak daripada semayat dari kakeknya. Ya. Tapi mereka masih dekat kerabat dekat. Ya, tapi mereka kerabat dekat. Boleh berlaku wasiat itu. Dia wasiat, menjadi wasiat, maka dia untuk diputuskan hukum untuk diberikan kepada dia. Nyokun yang wasiat kalau bersifat. Ya. Cuma benar. Nyokun dalam memahami etna yang disebut dengan kerabat dekat. Ini beda-beda. Yang saya baca ada 3 undang-undang hukum keluarga tentang warisan. Yang pertama undang-undang Mesir. Mereka sudah ada undang-undang. Tanya mana? Yang kedua undang-undang Syria. Yang ketiga undang-undang Tunisia. Dalam kitab ini disebutkan satu. Karena yang kitab yang tuan baca Al-Jami'ul Hadis fi ilmu faraid wal mawarid fi syariatil Islam fi mazhabil ala mazhabil arba'ah wa kanun ahwal al-asasiyah. Kanun awal al-asasiyah yang disebut itu atau Syria betul. Teknologi Syria. Sedangkan ada Tunis dan ada Mesir yang sama benar. Tapi kalau dibaca buku Al-Mawarid fi Syariatil Islam karangan Muhammad Ali Al-Sabuni, dikatakan yang diperkembangkan adalah awal asasiyah Mesir. Dan ada yang lain-lain juga. Kalau dibaca buku daripada tim dari Mesir, 7 orang para profesor yang mengajar ilmu faraid, mereka di situ yang menyebutkan dengan ada yang Tunisia. Beda-beda mereka dalam memahami oleh para ulama khilaf tadi. Yang itu kerabat dekat. Menjadi pilihan kerabat dekat adalah cucu Bani Adam. Sedangkan cucu Bani Adam bukan kerabat dekat. Karena cucu Bani Adam tetap dia adalah Zawil Arfa. Cucu Bani Adam meninggal ya tahun 2000. Meninggal kakek 2000. Cucu isu katanya sauku kan? Sauku tempat orang kacau sauku. Ya. Ini mayat. Mayat ini ada zaujahnya. Sekarang mereka berdua ada anak. Ini anak-anak laki-laki. Ada laki. Ada perempuan.
ada lagi. Napa kau ni? Tahun 2021 meninggal katnya. Tapi anak laki-laki yang tua sudah kahwin, ia punya anak laki-laki yang tujuh. Maka ini meninggal 2015. Tapi masih ada 3 orang lagi anaknya. Nyo di sana, nyo ikut kenu ni mabit. Nyo ikut kenu apa? Karena adik lah. Nyo ikut kenu apa lagi? Nyo awak nyo maju. Siapa yang menghidap mereka? Anak lagi. Dari pusaka kakeknya. Nyo ikut pada kedua orang. Bau kakek. Anak dia bertemu pusaka dari kakek ni. Karena awal ayah 2015, 2023 meninggal dah kakek. Cocok pusaka dua. 1, 2, 3. Dalam kanun Syria, kata pendapat salah tentang wasiat-wasiat yang memahami bahawa anak ini dianggap sebagai kerabat dekat dalam ayat tadi. Hendaklah kamu berwasiat bila kamu habis kematian untuk kepada 2 ibu bapa dan kaum kerabat. Ini kaum kerabat. Hendaklah dia berwasiat. Dan ia bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Dapat jumpa yang ahli waris. Dia bukan ahli waris. Kerana terhijab oleh anak. Dalam kanun Syria, menyokan alim agak hina perempuan. Terus ke bawah ini berlaku terus. Tapi dalam kanun Mesir, ini berlaku satu tingkat. Coba jadi ini juga meninggal 2010 enggak. Dan juga menjadi dalam kanun Syria ini kita tidak dapat dia dari harapan. Dalam kanun Mesir ini dapat satu tingkat, tapi ke bawah tidak dapat. Jadi kenapa ini yang menerima? Berkaitan dengan wasiat-wasiat ini, saya suka. Andai kata ahli waris mau untuk memberikan sedikit harta kepada cucu yang ayahnya awalnya, andai kata sudah undang-undang wajib berikan oleh ahli waris. Menyangka undang-undang dia say, sebab dia katanya ada nama-nama mengumpulkan tapi kata banyakkan pendapat kita pendapat yang kuat macam dibang kata awalnya enam semua. Inilah masalah. Maka di sini lah kekuatan undang-undang. Lantas di akhir sekarang bisa dan lakukan apa payung hukum. Kerana ini terjadi tidak dan istighfar dan fikirnya. Kalau demikian ahli warisnya nyo yang bedronyo apa nyo dupi pun menyugupi sesuatu. Tidak ada kekuatan pemaksa. Mam yang menyugupi mana yang memaksa kenapa berita kita. Tapi menjaga segala ini sudah menjadi undang-undang. Ini wajib untuk diberikan kembali. Sebelum harta dibagikan. Dengan ketentuan tak boleh lebih sepertiga dan tidak boleh melebihi daripada bagian yang punya hak andai kata orang tuanya masih hidup. Yang merasakan yang ada. Maka baik salah dipahami dulu dan juga bahawa di Aceh juga problem berkaitan dengan istilah patah gigi. Itu bukan istilah lain, tapi istilah adat yang sangat besar. Tutu-tutunya ini saya sudah patah gigi daripada harta kakek kadang apa kapan apa itu ada istilah itu yang nama itu terhijab oleh anak, karena yang meninggalnya adalah kakek dia
Sedangkan kakek bukan ayahnya saja yang meninggal, yang menjadi anak. Tapi kalau ini tidak ada semuanya, berpindahlah kepada cucu. Tapi selama masih ada daripada saudara ayahnya, tidak berpindah kepada cucu. Kan dalam artian, apakah ini wasiat? Bukan. Ini wasiat. Yang dikenal dengan wasiat. Kalau tidak ada kekuatan hukum dalam bentuk kanun, ini tidak bisa. Maka dia kita tahu ke apa. Hanya dia nak duduk mulai jikakan ahli waris. Betul dia katakan tak. Tapi ada nama wasiat wajibah perintah kutiba alaikum bila hadara ahadukumul maut. Walaupun ternyata makan mereka. Ternyata kamu betul-betul akhir kawul betul-betul. Tapi tidak kawul mengatakan bukan itu. Tidak mengatakan tapi itu adalah takdir. Asalnya kalau yang resmi hukum tepat undang-undang. Itulah yang disebut dengan al-hukmul hakim yurfaqu. Menyempurnakan keputusan undang-undang, jalankan seperti itu. Tidak ia dari pendapat lain. Maka dengan berogam sama dinagam itu kami lebih masalahnya itu karena awal ini bersolat. Jadi, bisa saya bahas. Mana temu tanya jawab malamnya, insyaAllah malam lagi itu, dia tidak berjelas. Supaya tidak ada mati, nak ucap akan dahulu. Sebab kita juga buat di luar dan tidak buat, nyantap dan tidak buat, anak jelas. Mantu mencakup-cakup orang lain macam harta, dalam milik penuh daripada orang yang meninggal. Ini macam nilai malamnya, insyaAllah. Nanti malam bulan depan sama-sama kita sehat, kita lanjutkan kembali. Ya, akhirnya